sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SMPN Surabaya. Kepada Bapak dipersilakan. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang izinnya pada siang ini kita masih dirahmati daya hidayahnya dan bahkan masih melakukan kegiatan sosialisasi program guru penggerak di SMP Negeri Dubaya. Salam kita mengucapkan guru besar yang dihormati Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kesehatan, yang dihormati Bapak Guru Penggerak SMP Negeri 2 Bayang, yang dihormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bayang. Guru Penggerak adalah suatu program yang melaksanakan perubahan baik di dalam kurikulum PBN reguler yang diharapkan menjadi suatu bentuk perubahan paradigma dari yang biasa-biasa menjadi program yang percepatan penyampaian proses kepada anak yang dilakukan oleh guru. Ini sesuai dengan filosofi pemikiran untuk Bapak Kiai Haji Dewantara, itu menciptakan budaya positif yang mampu merubah paradigma pendidikan di SMP Dubaya. Paradigma SMP Dubaya adalah memajukan pendidikan melalui proses menuntut, mendampingi bagaimana anak bisa memahami dengan cepat konsep yang berada dalam yang dapat adalah. Yang kedua mungkin bisa jadi pendidikan adalah pembentukan budi pekerti karakter manusia yang pintar, manusia yang berkarakter adalah manusia yang berbudi luhur. Yang ketiga menggunakan budaya positif yang mengarah pada keniscayaan untuk mewujudkan profil pelajar yang Pancasilais. Pelajar Pancasilais perlu bagi kita semua karena di dalamnya mengandung unsur-unsur religius, unsur-unsur karakter, unsur-unsur persatuan, unsur-unsur perbedaan pendapat, unsur-unsur untuk kemampuan bersama. Makanya guru penggerak di SMP Dubaya sangat perlu untuk mengadakan perubahan baik di dalam pendidikan terutama dalam pelaksanaan PBN di Surabaya ini. Saya berharap kepada Bapak Guru Penggerak menjadikan motor untuk perubahan itu segalanya, baik di dalam kurikuler, bidang pendidikan, bidang PBN, bidang apa saja, sehingga menciptakan anak yang merupakan anak yang punya daya saing dan kompetitif di bidang pendidikan di Kabupaten Selatan. Inilah harapan kami kita semua tertumpang para bapak guru penggerak yang ada di SMP Dubaya. Bersama itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, program guru penggerak di SMP 2 Bayang yang mempunyai tema pemikiran filosofi pemikiran Ki Haji Dewantara dan budaya positif secara resmi dibuka. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Pengawas, yang hadir dan Bapak Penggerak. Itu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPDI. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah, beserta wakil yang sama-sama kita hormati, Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Selatan yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih yang tiada berkasih, Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terhilang. Dengan kasih sayang Allah, kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam kita butuhkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
seorang figur dan teladan umat yang telah berhasil menegakkan bagi agama Islam di atas permukaan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kepala sekolah, Bapak pengawas, Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kami selaku calon guru penggerak putusan SMP Dua Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, angkatan yang keempat, diberikan tugas oleh kurikulum pendidikan guru penggerak untuk mensosialisasikan dua hal. Yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua budaya positif. Jadi walaupun pada awalnya ini adalah tugas kami selaku calon guru penggerak, namun kami berharap apa yang kami sampaikan ini setidaknya bisa menjadi motivasi tersendiri bagi kita, bagaimana kita mencoba menerapkan seperti apa pendidikan yang akan datang sesuai dengan paradigma guru penggerak. Apalagi nantinya kurikulum kita adalah kurikulum prototipe yang bergerak dari ini. Jadi kurikulum prototipe yang akan dilaksanakan oleh sekolah penggerak itu dasarnya adalah program-program yang ada pada guru penggerak. Maka salah satu tugas kalau guru penggerak bagaimana mensosialisasikan hal itu, sehingga ketika nanti program itu berjalan untuk sekolah semuanya, kita tidak terlalu takjub atau terlalu tercengang, tapi kita sudah tahu dasar-dasarnya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pendidikan Indonesia, itu kita tidak akan terlepas dari Ki Hajar Dewantara. Tidak akan terlepas. Karena memang beliaulah sosok yang pertama sekali memberikan nilai-nilai pada pendidikan Indonesia. Jadi ini kami rangkum. Ada beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kali ini juga telah kita terapkan, tapi kami akan mencoba mengulangi dan mengulas. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses menuntun. Jadi kita tahu kalau kita menuntun, artinya ada sebuah aktivitas, sebuah kegiatan mengarahkan dan membawa anak. Jadi menuntun. Jadi pendidikan itu menuntun anak. Jadi Ki Hajar Dewantara menjelaskan seperti itu, bahwa pendidikan itu adalah bagaimana kita menuntun peserta didik sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Itu yang pertama, menuntun. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sesuai dengan kodrat anak. Kodrat itu Bapak Ibu ada dua. Yang pertama ada namanya kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah kemampuan yang dimiliki anak apa adanya, faktor alamiahnya. Bisa saja faktor alamiah itu berkaitan dengan kemampuan berpikir, bisa saja berkaitan dengan lokasi wilayah tempat tinggal, itu termasuk dalam kodrat alam. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat anak. Dalam hal kodrat alam misalnya, ketika anak itu sudah memiliki kemampuan rendah, ada juga yang punya kemampuan tinggi. Kalau kita memang menjalankan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, tentunya kita akan memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak tersebut. Itulah kodrat alamnya.
Karena tidak mungkin semua anak itu sama, karena ada anak-anak yang standar, ada anak inklusif. Ada yang butuh pertolongan lebih, ada yang butuh pertolongan standar. Maka kita sebagai guru harus bisa menempatkan itu secara baik. Itu kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Nah ini lagi. Kodrat zaman itu artinya anak-anak itu dididik sesuai zamannya. Kalau zaman 80-an kita mengenal CBSA, cara belajar siswa aktif. Barangkali pada waktu itu secara teknologi belum sebagus ini. Kalau hari ini anak-anak kita berada pada generasi milenial, generasi Z yang penuh dengan teknologi, kalau kita menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara, seharusnya kita mengajar anak didik kita sesuai dengan teknologi yang ada. Anak-anak kita pada hari ini akan lebih senang kita mempergunakan media teknologi, media elektronik dalam pembelajaran daripada kita mengajar biasa-biasa saja. Itu bisa kita uji. Karena memang seperti itu. Karena siswa-siswa anak didik kita itu dia pola pikirnya itu tergantung zamannya. Maka sebagai guru kita mencoba secara bertahap menyesuaikan dengan zamannya anak-anak kita. Kemudian prinsip yang ketiga dari Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu adalah bermain. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam bermain apa yang akan kita munculkan? Apa yang akan diterima anak, perasaan anak ketika bermain? Senang. Jadi menurut prinsip Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu haruslah layaknya bermain. Ada rasa senang dirasakan oleh anak-anak kita ketika dia melakukan pembelajaran bersama kita. Kalaulah kita mampu menghadirkan rasa senang pada anak-anak kita dalam pembelajaran, maka secara tidak langsung penerapan pemikiran kita sudah kita laksanakan. Kemudian filosofi berikutnya, anak itu bukan kertas kosong. Apa maksudnya Bapak Ibu? Anak-anak itu bukan kertas kosong. Anak-anak kita yang kita didik di sekolah kita ini sudah punya potensi dalam dirinya. Anak-anak itu bukan kosong, bukan kertas kosong, tapi adalah kertas yang sudah diisi dengan goresan-goresan. Apa peran guru dan peran sekolah? Bagaimana kita menjadikan goresan-goresan yang ada, potensi yang dimiliki anak itu dikembangkan menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita berasumsi anak itu seperti kertas kosong yang kita menentukan mau tulis apa, tidak. Tapi hakikatnya anak-anak kita adalah seperti goresan kertas. Kita hanya memperjelas goresan kertas itu. Kalau potensi pada kertas itu potensi yang negatif, kita hapus, kemudian kita tulis menjadi goresan yang lebih bagus. Itu pemisalannya. Kemudian berikutnya, pendidikan itu adalah menumbuhkan budi pekerti. Ini yang lebih penting. Jadi konsep Ki Hajar Dewantara selain adopsi pada kognitif, pada pemikiran, Ki Hajar Dewantara lebih cenderung juga menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah pembiasaan pembinaan budi pekerti. Artinya apa? Antara kognitif, pengetahuan, dan budi pekerti itu harus selaras, harus sejalan. Karena anak pintar tapi tidak berkelakuan baik, tidak berakhlak baik, juga tidak bagus. Sebaliknya, anak yang berkemampuan baik tetapi tidak pintar juga kurang bagus, tapi akan lebih istimewa
ketika berkemampuan baik, berpengetahuan baik, kemudian memiliki akhlak yang baik. Maka pemikiran Hajar Jalan Utara telah memadukan keduanya. Bagaimana menjadikan sosok-sosok anak yang berpengetahuan baik, kemudian juga berbudi pekerti baik. Kemudian seperti apa kedepannya anak-anak yang diharapkan oleh undang-undang tujuan pendidikan kita? Bapak Ibu yang berbahagia, setidaknya ada beberapa profil pelajar yang harus kita wujudkan sesuai dengan amanat undang-undang. Ini juga termaktub di dalam tujuan pendidikan nasional kita. Seperti apa anak-anak kita di masa depan yang diharapkan? Yang pertama, anak-anak yang diharapkan itu adalah anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian anak-anak yang berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu artinya mampu menerima dan menyesuaikan mengadopsi apa-apa yang baik di dunia luar, tanpa harus sesuatu perbedaan itu kamu salah, tapi tidak seperti itu. Jadi ada nilai-nilai toleransi. Kemudian melahirkan anak-anak yang mandiri, anak-anak yang memang tidak tergantung kepada orang lain, tapi mampu berdikari sendiri, mampu berinisiatif sendiri, dan mampu melaksanakan sesuatu itu tanpa mengharapkan orang lain lebih banyak, tapi dimulai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, profil pelajar Pancasila itu adalah melahirkan anak-anak yang bernalar kritis, anak-anak yang mampu memecahkan permasalahan, anak-anak yang mampu berpikir secara logis sesuai dengan tantangan zaman. Lalu bagaimana dengan gurunya? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, setidaknya ada beberapa nilai. Nilai ini artinya ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki guru. Supaya itu tercapai, setidaknya ada beberapa nilai, beberapa kemampuan yang harus dimiliki guru kita saat ini. Apa yang pertama? Pertama, mandiri. Jadi kalau guru-guru sudah mandiri biasanya, artinya mampu berbuat, memotivasi diri, berbuat atas diri pribadi, bukan harus menunggu perintah-perintah dari orang lain. Tapi sesuatu kebaikan yang ia lakukan memang mulai dari dirinya sendiri. Yang pertama. Kemudian reflektif. Reflektif itu artinya mampu merefleksi diri. Artinya seperti ini. Ketika kita melakukan PBM, ada masalah, atau setelah kita mengajar PBM, ada tugas-tugas anak. Dari tugas-tugas atau dari masalah itu kita merenung, apa yang salah dengan PBM saya, apa kelebihan dari PBM saya. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang mampu merefleksi diri sehingga setiap hari terjadi peningkatan kualitas dirinya dan berdampak pada kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, kolaboratif ya, kolaboratif, bukan kooperatif ya, kolaboratif. Jadi yang diharapkan hari ini adalah guru-guru yang mampu berkolaboratif, tidak hanya berdiri sendiri, tapi mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi walaupun tadi mandiri, dia mampu dengan dirinya sendiri, tapi bukan berarti dia tertutup untuk orang lain. Guru hari ini harus mampu berkolaborasi dengan guru lain, karena kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, maka kita harus mampu
kolaborasi dengan orang lain sehingga mutu pendidikan itu semakin lebih baik. Kemudian inovatif itu mampu menciptakan, membuat gagasan ide baru. Barangkali kalau kita di lokal, bagaimana kita memunculkan ide-ide baru, bagaimana memanage lokal, bagaimana kita menerapkan media pembelajaran yang pas, menerapkan metode yang pas, maka tentu kita yang bisa melihat dan berinovasi tentang itu. Kemudian yang berikutnya, berpihak kepada murid. Nah, ini yang penting. Berpihak kepada murid bukan berarti membenarkan semua tindakan murid, tidak seperti itu. Berpihak kepada murid dalam artian kita berbuat mendidik mereka sesuai dengan tuntunan dan tuntutan yang ada. Jadi kita mengajar tidak hanya sekedar untuk menjalankan tuntutan kurikulum saja, tetapi diiringi dengan bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu bisa dimaknai oleh murid-murid kita. Jadi tidak sekedar maja, tapi mengerti anak di awal. Nah, jadi itu intinya. Jadi keberpihakan kepada murid itu artinya anak-anak kita, siswa-siswa kita itu mendapatkan sesuatu yang bermakna dari pembelajaran kita. Baik, berikutnya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu diwujudkan di sekolah ini dalam bentuk budaya positif. Apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkesinambungan. Jadi budaya itu berkesinambungan. Kalau di sekolah kita ini ada budaya bisa dalam bentuk gagasan atau ide-ide, bisa juga dalam bentuk aktivitas kegiatan seperti yang tadi, bisa juga dalam bentuk artefak atau benda. Kalau kita di sekolah tentunya lebih pada gagasan dan aktivitas. Bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita? Langkah pertama kita itu adalah merubah paradigma berpikir dari stimulus respon menuju teori kontrol. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi intinya Bapak Ibu, pada stimulus respon itu yang selama ini kita lakukan, yang pertama sekali kita menganggap kebutuhan kita sama dengan orang lain, posisi kita sama dengan orang lain, pokoknya lebih banyak daripada keakuan, samakan dengan diri saya. Sehingga yang lebih parahnya, prinsip keakuan ini kita cobakan ke anak kita. Ini masalahnya. Kita menganggap kemampuan anak kita sama dengan kita. Nah, ini salah satu dampak yang membuat budaya positif di sekolah itu tidak terwujud. Makanya Ki Hajar Dewantara mencoba memberikan solusi dengan perubahan paradigma, merubah sikap keakuan itu menjadi teori kontrol. Teori kontrol ini kebalikannya, menjadikan diri pada posisi orang lain. Itu intinya. Jadi kalau tadi kebutuhan kita sama dengan orang lain dalam pemikiran kita, pada teori kontrol kita menganggap bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Pada teori respon, semua orang itu memandang sama suatu hal. Pada teori kontrol, tentu pasti ada perbedaan-perbedaan. Jadi itu salah satu yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif, merubah paradigma berpikir. Kemudian yang kedua, setelah merubah paradigma positif, nah ini dia. Jadi kalau disiplin itu identik dengan kepatuhan, aturan-aturan yang menginginkan kepatuhan.
Tetapi untuk mewujudkan budaya positif, bagaimana kita menjadikan disiplin kepatuhan itu tidak lahir dari perintah. Nah, itu sebenarnya. Jadi disiplin positif yang kita akan wujudkan itu lahir dari motivasi yang ada pada anak-anak kita. Jadi misalnya seperti ini, disiplin sekolah kita bagaimana siswa itu harus memasukkan baju ke dalam baginya laki-laki. Sesuai dengan peraturan sekolah kita kan ada aturan dan ada sanksi. Tetapi disiplin positif itu yang diharapkan sebenarnya anak memasukkan baju ke dalam, tetapi tidak hanya karena takut dengan aturan, tapi memang lahir dalam dirinya bahwa dengan memasukkan baju ke dalam itu semakin rapi. Nah, itu tugas kita, bagaimana merubah paradigma anak itu dia patuh, tetapi dia patuh bukan karena takut karena aturan, tapi memang termotivasi oleh dirinya sendiri. Lanjut. Nah, kemudian berikutnya keyakinan kelas. Jadi disiplin kelas, disiplin positif yang kita terapkan tadi, bagaimana bisa lahir dengan motivasi yang ada di dalam diri anak itu terkait dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi sebuah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebagaimana yang kita ketahui selama ini, peraturan kelas itu berisi sebuah perintah-perintah yang harus dilakukan anak dan ada sanksi ketika tidak dilaksanakan. Tapi yang perlu ditekatkan pada hari adalah keyakinan kelas, bagaimana anak itu seperti yang saya sampaikan tadi, melihat bahwa pada setiap disiplin, setiap tindakan, aturan yang ia lakukan itu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi intinya, jadi anak-anak kita berbuat sesuatu yang baik di sekolah ini bukan karena takut dengan aturan dan sanksi, tapi di dalam dirinya itu sudah ada keyakinan bahwa oh ini saya lakukan karena ini baik, ini saya tinggalkan karena ini tidak baik. Nah, jadi itu konsep keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu seperti yang disampaikan oleh dosen pada tahun 1998 bahwa suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan sehingga anak-anak termotivasi. Tapi kalau peraturan itu aturan-aturan ada kebaikan di dalamnya, cuma anak berbuat karena takut dengan sanksi. Tapi kalau anak berbuat sudah tidak karena sanksi, berarti dalam dirinya sudah mulai muncul keyakinan, bukan peraturan, tapi keyakinan. Itu yang kita harapkan pada anak-anak kita. Bagaimana aturan yang ada jadi sebuah keyakinan bagi dirinya. Betul? Kemudian kenapa budaya positif itu juga sulit diterapkan di sekolah? Untuk mewujudkan budaya positif itu yang perlu sekali juga harus kita tahu bahwa ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, baik untuk guru maupun untuk siswa kita. Artinya budaya yang baik di sekolah itu akan terwujud ketika kebutuhan dasar kita, pribadi kita, anak-anak kita itu terpenuhi. Tapi kalau tidak, pasti bermasalah. Anak-anak banyak masuk ke ruang BK itu karena kebutuhannya ini tidak dia dapatkan. Apa kebutuhan itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, sandang mungkin di rumah, pakaian, rasa aman. Kalau di sekolah barangkali ini yang menjadi masalah. Jadi ketika anak-anak itu tidak mendapatkan rasa nyaman, ya,
Ini akan jadi masalah. Maka rasa nyaman yang tidak terpenuhi terwujudnya budaya positif di sekolah. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terkadang anak-anak kita terabaikan. Di rumah juga terabaikan, di sekolah pun terabaikan. Sehingga terabai di sekolah, terabai di rumah, akhirnya mencari kesenangan sendiri di luar sekolah. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini maksudnya bagaimana siswa itu dihargai. Terkadang kita lupa ketika anak-anak sudah punya kemampuan tertentu, kita terlupa oleh kita. Ada hal-hal kecil anak yang menginginkan dia sebuah apresiasi pengakuan dari gurunya, tapi lupa. Nah, jadi karena lupa, akhirnya dia menjadi MPO kalau nggak salah, mencari perhatian ya. Sebenarnya pada waktu itu dia sebenarnya ingin memperlihatkan kepada kita bahwa dia mampu ini, atau memberikan sebuah kekuatan, sebuah apresiasi, bahwa berikan dia apa namanya tuh, bisa saja dibuat, tapi yang jelas kita meyakinkan bahwa dia mampu gitu, sehingga memang ada di dirinya itu memang lain jati dia itu awas mampu, lain jati dia pak mampu gitu. Nah, rewardnya itu kan bisa dengan banyaklah caranya, itu ujian, motivasi. Kemudian kebutuhan kesenangan tidak berbeda. Jadi anak-anak pasti menginginkan sesuatu yang menyenangkan di lokalnya, baik dengan cara belajar kita, cara mengajar kita, mendidik kita dan sebagainya. Kalau memang kita mengajar sesuai dengan media dan menimbulkan rasa senang, maka pasti proses itu akan berjalan dengan baik sampai akhir. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, ini lagi. Kebutuhan kebebasan itu artinya apapun yang kita lakukan di kelas itu tidak notabene atas perintah guru, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kalau yang tadi sudah kita terapkan, maka budaya positif itu akan bisa terwujud. Kemudian ini lagi ya, ini yang juga menentukan budaya positif atau bisa terwujud atau tidak terlihat dari peran guru. Di mana posisi guru selama ini? Nah, jadi posisi kontrol seorang guru itu Bapak Ibu ada 5. Ada posisi guru itu penghukum. Bab guru penghukum, ada anak salah hukum. Ada anak tidak sesuai jawab hukum. Itu posisi pertama. Yang kedua, pembuat anak merasa bersalah. Lah salah ini cie dibuka kesalahan yang lain saja. Maka itu lah berjuna, akhirnya apa? Yang ada dia minta anak awak apa? Rasa bersalah saja. Gak termotivasi dirinya untuk bangkit oleh. Nah, karena ini nanti bayang dia dalam pikiran guru-guru awak salah sador kita. Itu posisi guru. Kemudian posisi teman. Nah, seharusnya posisi ke-1 dan ke-2 ini memang kita minimalisir. Tapi bukan berarti hilangkan, tidak. Tapi minimalisir. Tapi bagaimana posisi guru sebagai teman itu bisa kita terapkan kepada anak kita. Tapi tentu ada batasan-batasan. Janganlah sama je kawan dan sabana loh. Ada rasa beda antara guru dan anak itu berbeda. Tapi kita dalam artian memposisikan diri sebagai teman, memang anak-anak itu bisa dekat dengan kita, bisa merasa tidak asing dengan kita, nah, seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru berikutnya adalah monitor. Nah, ini tentu monitor dan manajemen. Jadi guru itu memantau apa saja aktivitas siswa kita di kelas kita, apakah perbuatan baik yang dia lakukan, apakah perbuatan buruk yang tepat dilakukan, tetap di bawah dalam kontrol kita dan dalam bentuk manajemen kita. Nah, kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu
sebenarnya ini adalah titik akhir pemecahan masalah sebenarnya. Artinya dimulai dari masalah yang ada, seperti tadi kan anak-anak kita melanggar aturan kelas. Kita berharap muncul keyakinan kelas. Kemudian posisi guru seperti tadi. Jadi pada segi restitusi ini Bapak Ibu, artinya ketika ada anak yang bermasalah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Nah, ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya mengembalikan anak itu ke posisinya sebelum dia bermasalah. Artinya misalnya anak itu pancabut, ketika kita memberikan bimbingan kepadanya, kita mencoba menstabilkan, memberikan masukan-masukan, tentu mereka lebih tahu tentang itu, sehingga ketika selesai pembimbingan itu tidak ada rasa rendah diri dia di hadapan teman-temannya, memunculkan kembali optimisnya di kelas. Nah, itu harus institusi yang pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi lawak stabilkan dulu, wapakirkan semangatnya dulu. Yang tidak kalah pentingnya validasi tindakan yang salah. Salah inyo tadi yuk dijalehan. Awak itu salah awak. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah tahu Ananda aku salah Ananda aku, jo aturan sekolah Pak modea. Nah, jadi itulah keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya ini konsep ini sebenarnya sudah kita terapkan sebenarnya. Apalagi BK sudah menerapkan betul. Jadi bagaimana siswa-siswa yang bermasalah itu kita stabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya, kita ingatkan anak itu kesalahannya itu, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di sekolah. Jadi ketika dia seperti yang saya sampaikan tidak masuk kelas, jadi bisa saja kita kaitkan dengan bagaimana dengan disiplin sekolah kita. Jadi kita coba menggait anak itu sehingga dia merasa bersalah tapi tidak terpuruk dalam kesalahannya. Itu tugas kita yang harus kita lakukan ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itulah paparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan program guru penggerak sampai hari ini. Di guru penggerak kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama materinya, yang pertama tadi itu tentang filosofi pemikiran Dirgantara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai guru penggerak yang kita jelaskan tadi, dan yang keempat bagaimana mewujudkan budaya positif. Jadi yang kami pelajari ini, yang kami pelajari 3 bulan ini. Nah, jadi mudah-mudahan paparan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat lebih baik di sekolah kita ini, mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.